Saya punya bawaan masa di tas saya sih. Itu bawaan dari lahir yang bisa baca cerita orang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Polda NTB telah mengantongi bukti kuat modus tersangka Agus Buntung untuk merayu para korbannya. Bagaimana mungkin saya bisa, membuka pakaian korban? Iya. Logikanya kita balik. Lantas siapa yang membuka pakaian korban? Adalah korban sendiri. Iya. Kenapa korban membuka pakaian sendiri? Karena dia sudah masuk dalam sebuah siasat psikologis yang dimainkan oleh tersangka. Yang itu ya, bawa ke yang lapor ini. Itu reaksi dari orang sana itu gimana? Biasa aja, karena dia yang bayar. Ceweknya seketika karena ada paksaan, ada kekerasan, ada kita biasa kayak dikira pacar gitu. Jadi biasa aja karena dia yang bayar, terus dia yang masuk, jalannya santai, gini masuk gitu. Halo, assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini ya. Kali ini kita akan reaction kasus Agus Buntung. Gimana kejadiannya sih kok bisa seorang Agus seperti ini bisa melakukan yang namanya tindakan di luar nurul kayak itu ya teman-teman. Tahulah. Dan saya pun berani mereaction saat ini karena si Agus ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Yuk kita simak gimana sih kronologi yang sebenarnya, dan ini ada bukti rekaman si Agus ketika memperdaya korbannya. Yuk kita simak. Saya punya bawaan masa di tas saya sih. Itu bawaan dari lahir yang bisa baca cerita orang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Polda NTB telah mengantongi bukti kuat modus tersangka Agus Buntung untuk merayu para korbannya. Pada salah satu rekaman di mana Agus melancarkan aksinya, ia mengaku memiliki mantra yang bisa mengetahui permasalahan orang lain. Dalam video, tersangka terus merayu dan mempengaruhi pikiran korban hingga mempercayainya. Di akhir aksinya, tersangka mengajak calon mangsanya untuk bertaubat dengan mandi suci. Pada saat itulah tersangka mengajak korban ke penginapan dan melecehkannya. Pertemuan ini sudah ditakdir, bukan hanya kebetulan. Saya tidak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau taubat kan? Jangan ikutin teman yang salah. Berjuang, kamu pasti bisa. Pertama kali kamu ketemu kakak tidak boleh nangis. Saya tidak senang kakak jadi. Kakak harus kuat dengan cobaan yang kakak alami. Saya sudah bertubi-tubi ngalamin cobaan sehingga saya bisa maju. Kakak harus bersama saya, bahkan harus melebihi saya. Saya tidak kenal kamu sumpah, tapi saya tahu perjuangan kamu yang sangat luar biasa ya Allah. Saya berani kalau saya Hindu ya berani saya masuk Muslim hanya demi kamu. Kamu mencoba, jangan angkat gara-gara hal sepele. Kamu pasti bisa. Apapun kamu minta, saya bahkan bisa berikan. 6 tahun saya nyari kamu. Tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti. Nggak saya tahu di mana. Entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Aku sih percaya pada kasus seperti ini, dan itu pernah terjadi juga di luar negeri ya. Ada kasus yang seperti Agus ini, manipulatif dan mempengaruhi psikologinya orang. Yuk kita dengarkan apa jawaban dari Agus ketika diwawancarai soal tuduhan pemerkosaan. Pas Agus datang itu ya bawa ke yang lapor ini, itu reaksi dari orang sana itu gimana? Biasa aja karena dia yang bayar. Ceweknya seketika karena ada paksaan, ada kekerasan, ada ketika biasa kayak dikira pacar gitu. Jadi biasa aja karena dia yang bayar, terus dia yang masuk, jalannya santai, gini masuk gitu, santai jalan, terus dia yang tutup pintu gitu. Katanya itu di bawah ancamannya Agus, katanya mengetahui semacam rahasianya dia atau apa gitu yang tidak bisa diungkapkan. Itu bagaimana tanggapan? Tidak ada, sangat mustahil gitu. Jadi Agus ini punya alibi yang kuat ya tentang keadaannya. Tapi awalnya sih aku juga berpikir seperti itu. Kayak nggak masuk akal gitu kalau orang seperti Agus bisa melakukan hal demikian. Tapi kita dengarkan dulu pendapat Bang Reza Indragiri tentang kasus Agus ini. Itu ya penjelasan dari Bang Reza Indragiri. Jadi membuka wawasan kita lagi nih, ilmu bahwa ada satu keadaan yang seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau dibilang mau sama mau, kok korbannya jadi 13 orang, ya kan? Sama seperti yang abang ini sampaikan. Lo tau gak, ternyata Agus Buntung ketahuan kalau korbannya udah sampai 13 orang. Jadi guys, beberapa hari lalu kita dikagetin sama kasus Agus yang kondisinya disabilitas, nggak punya tangan sama sekali, yang dijadiin tersangka kasus ruda paksa sama pihak kepolisian. Awalnya kita semua skeptis, kayaknya nggak mungkin deh kalau Agus Buntung melakukan itu semua karena kondisi fisiknya. Tapi ternyata plot twistnya, korbannya Agus Buntung ini udah banyak, sampai 13 orang. Gue langsung dari Tempo dan Sindo
News, jadi Agus Buntung melakukan ini semua ke korbannya emang dengan cara mempengaruhi psikologis korban dalam bentuk komunikasi verbal. Pertanyaan besarnya, gimana caranya? Jadi guys, menurut pengakuan korban terakhir, ketika mereka sudah berada di dalam ruangan dan Agus mau melancarkan aksinya, Agus itu bilang, kalau kamu menangis, teriak, orang di luar itu bakalan denger, dan kalau ada orang yang datang, kita ketahuan, mereka bakal nikahin kita. Nah, karena kata-kata inilah korban jadi takut dan terpaksa ngikutin semua kemauannya Agus di dalam kamar tersebut. Jadi guys, pada dasarnya Agus ini emang manipulatif, pinter ngomong, dan punya skill buat mainin perasaan dan pikiran orang, terutama wanita. Gue dari awal udah curiga kasus ini pasti bakalan plot twist. Jadi kedengarannya memang kayak gak masuk akal ya teman-teman, tapi itulah yang terjadi. Dan itu juga pernah ada kasus seperti itu di luar negeri sana ya, manipulatif, bisa mempengaruhi pikiran orang sampai berbuat apa saja apa yang dikatakan oleh si pelakunya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Nantikan reaction berikutnya. Bye, assalamualaikum.